Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke materi untuk tema 4, subtema 1. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang kelima. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya kita baca dulu bersama-sama. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal dari rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur hati akan senang. Amati teks di atas, ya, silakan diamati bacaan di atas atau kalian bisa membaca ulang di buku kalian nanti. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan saran. Nah, ini saran ini bisa digaris bawahi ini. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Ya, silakan bisa kalian tulis saran yang lain untuk Udin dan Mutiara. Ya, sarannya bisa seperti ini. Ya, ini contoh saja ya. Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Nah, yang keempat, Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Nomor 5, Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang, ya. Perhatikan kalimat saran. Masih ingat kalimat saran itu biasanya ada kata-kata ini. Sebaiknya atau seharusnya atau hendaknya juga bisa, ya. Nah, sini penjelasannya. Nomor 1 penjelasan yang tadi, Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Mengeluhkan maksudnya adalah menyatakan susah karena rumah mereka yang bocor, ya. Nomor 2, bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nomor 3, mendengarkan nasihat. Nasihat ini maksudnya adalah ajaran atau pelajaran yang baik atau anjuran yang baik. Nomor 4, susah itu maksudnya adalah merasa tidak aman, selalu gelisah dan khawatir atau sedih. Nomor 5,
Tenang maksudnya adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Oke, selanjutnya bersyukur tadi maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada, ya. Kalian harus belajar bersyukur. Misalnya kalian punya badan yang lebih tinggi, disyukuri alhamdulillah. Punya apa itu, kulit yang putih, disyukuri alhamdulillah. Punya kulit yang agak gelap juga disyukuri alhamdulillah, ya. Selanjutnya, kamu sudah mendengarkan penjelasan teman-temanmu. Tuliskanlah penjelasanmu temanmu di bawah ini, ya boleh ini tadi ya. Sebaiknya kita jangan mengeluhkan rumah yang bocor. Kita juga harus bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Kita juga seharusnya mendengarkan nasihat ibu. Sebaiknya kita juga melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya dari kita. Serta kita sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati tenang. Oke, selanjutnya. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Ya, ini. Kewajiban dan hak di rumah. Ya. Dari nomor 1 sampai 10 ini, coba kalian pisahkan mana yang termasuk kewajiban, mana yang termasuk hak. Nah, coba kita amati satu-satu ya. Mulai dari nomor 1. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Coba ini masuk ke kewajiban atau hak. Ya. Ingat, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, ya, atau sesuatu yang wajib kita laksanakan. Dan hak, kalau hak itu adalah sesuatu yang semestinya kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban, ya. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban, kalian semestinya akan mendapatkan hak, ya. Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban, ya kalian juga tidak berhak mendapatkan hak ini, ya, tidak berhak mendapatkan hak. Oke. Bersyukur karena memiliki tempat tinggal, ya kewajiban atau hak. Ya, nomor 1 adalah kewajiban. Nomor 2, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, mendapat rumah yang bersih dan rapi berarti ini sesuatu yang semestinya kita dapatkan, ya. Mendapatkan rumah yang bersih dan rapi itu kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban membersihkan rumah kita dan merapikan rumah kita. Berarti ini hak. Nomor 3, bicara lembut dan sopan. Berarti sesuatu yang harus kita laksanakan. Berarti ini masuk ke kewajiban. Membantu merapikan dan menata rumah. Ya, merapikan dan menata rumah. Ya, berarti ini harus kita laksanakan. Berarti ini termasuk kewajiban, ya. Kemudian dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. Nah, berarti ini dicintai ini berarti sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Ini berarti apa? Masuk ke hak. Nomor 5 ini adalah hak. Nomor 6, saling mencintai, menjaga dan melindungi dan menghargai. Berarti ini sesuatu yang harus kita laksanakan. Itu berarti kewajiban. Nomor 7, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Ini masuk hak. Nomor 8, saling menolong dan memaafkan. Itu berarti ya kewajiban. Mendapat tempat tinggal itu berarti termasuk sesuatu yang semestinya kalian dapatkan. Ini berarti hak. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Nah,
Kalau menjaga kebersihan dan kerapian rumah berarti itu termasuk kewajiban kita. Nah, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumah? Ya. Nah, ini contoh beberapa kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Kewajiban kalian ya. Di antara ini bersyukur karena memiliki rumah, kalian wajib bersyukur. Menjaga dan merawat rumah, meminta izin jika keluar rumah, memberi salam saat masuk dan keluar rumah, bersih dari sampah sebelum tidur, merapikan ruangan langsung setelah digunakan, langsung cuci alat makan yang digunakan, meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan, merapikan kamar setelah bangun tidur, makan dan syukuri apa yang ada, pakai dan syukuri apa yang ada, saling menolong dan memaafkan. Ini termasuk kewajiban-kewajiban kalian. Kemudian ini contoh beberapa hak di rumah antara lain sebagai berikut. Hak berarti sesuatu yang semestinya kalian dapatkan setelah kalian melaksanakan kewajiban. Nomor 1 hak kalian di rumah adalah terlindung dari gangguan hewan buas, mendapatkan istirahat yang cukup, mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan kasih dan sayang dari kedua orang tua, merasa aman dari bencana alam, dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman, dapat tumbuh dan berkembang dengan mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua, mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Ini adalah yang sebelah kiri ini adalah kewajiban, yang sebelah kanan ini adalah hak kalian. Oke, selanjutnya Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, berarti kalian harus ini ya menerka atau mengisi batu bata yang ada, kemudian berapa yang harus dibeli, karena yang dibutuhkan total batu batanya adalah 980. Bisa kalian isi di sini. Kalian diisi berapa saja terserah, yang penting jumlahnya itu harus 980. Bisa diisi misal di sini 700. Berarti di sini misal Pak Udin sudah mempunyai batu bata 700. Berarti kekurangannya berapa? Berarti 280. 700 ditambah 280 adalah 980. Misal batu bata Pak Udin yang dimiliki adalah 500, yang dibutuhkan adalah 980. Berarti berapa kekurangannya yang harus dibeli Pak Udin? Nah, ini bisa kalian hitung. Bisa kalian hitung pakai ini 980 dikurangi 500, nanti hasilnya akan ketemu di sini. Dan nanti juga hasilnya sama, 500 ditambah sini hasilnya adalah 980. Coba 980 dikurangi 500 berapa? Ya, 480. Jadi 500 ditambah 480 sama dengan hasilnya adalah 980. Coba kita buat kemungkinan yang lain, yang nomor 3 ini kemungkinan yang lain ya. Misal di sini 250, berarti berapa ya kekurangannya ya? Misal Pak Udin di rumah sudah punya 250 batu bata.
dia membutuhkan 980, berarti berapa kekurangannya di sini? Nah, kita hitung. Caranya gini, 980 dikurangi 250 berapa? Ya, 730. Kalau untuk mengecek apakah sudah betul atau belum, kalian jumlahkan 250 ditambah 730. Itu apakah hasilnya 980? Kalau hasilnya 980 berarti sudah betul. Oke, selanjutnya. Misal Pak Udin sudah punya 400, ya 400. Berarti 400 ditambah berapa hasilnya nanti biar 980. Ya, 400 ditambah berapa hasil yang menghasilkan 980. Ya kan hitung 900 dikurangi 400 itu aja. Jadi hasilnya 580. Ya. Langsung kita buat kemungkinan yang lain. Ya. Misal Pak Udin sudah mempunyai 450 batu bata merah. Ya. Kemudian yang dibutuhkan 980. Berarti di sini berapa kemungkinan di sini? Berarti 450 ditambah berapa yang menghasilkan 980. Bisa kalian kurangkan 980 dikurangi 450 sama dengan 530 ya. Kalian cek 450 ditambah 530 apakah 980? Ya, sudah betul. Oke, selanjutnya amati kembali cerita Ayaudin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu, tentukan bilangannya. Buatlah satu kemungkinan penyelesaiannya. Ya, ini contoh, ini cerita dari Pak Udin tadi. Ya, sama. Ayaudin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayaudin membutuhkan, nah ini jumlahnya saya ganti 880. Tadi kan 980. Di sini saya rubah 880. Batu bata merah. Ia memiliki 880 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Buatlah 5 kemungkinannya. Ini contoh ya. Nah, berarti kalian tulis di sini, angka di sini nanti ditambahkan ini hasilnya di sini. Kalian buat kemungkinannya. Misal di sini saya tulis 440, berarti kekurangannya di sini berapa? 440 ditambah berapa yang menghasilkan 880. Ya. Berarti atau kalian bisa menghitung 880 dikurangi 440, nanti hasilnya akan di sini sama aja. Berapa? Ya, 440. Yang kedua, kalau di sini misalnya saya isi 500, berarti di sini berapa? 500 ditambah berapa yang menghasilkan 880. Ya, berarti ya bisa kalian hitung aja 880 dikurangi 500 sama 380. Oke. Yang selanjutnya ini bisa kalian buat latihan juga nggak apa-apa. Ya, udah ya. Yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga bisa dipahami, kalian mudah memahami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.